Anda kembali bersama kami di Showbiz pemirsa. Dan satu lagi nih film yang akan hadir di tahun ini yang digadang-gadang sebagai film action terbesar tahun ini adalah 13 Bom di Jakarta. Bukan satu, bukan dua, tapi 13. Dan kita langsung akan bahas terkait dengan film 13 Bom di Jakarta bersama dengan ini adalah manusia bertangan dingin di balik film 13 Bom di Jakarta. Ada Mas Angga Dwi Mas Sasongko. Halo Jason. Mas Angga, apa kabar? Baik Mas Jason. Luar biasa. Mas, ini mungkin boleh dibagi nih ke pemirsa Showbiz. 13 Bom di Jakarta ini bercerita tentang apa sih sebenarnya? 13 Bom di Jakarta bercerita tentang, ya seperti judulnya, ada sebuah aksi teror yang terjadi di Jakarta yang membuat kota terasa sangat mencekam dan tertekan, tentunya terteror oleh sebuah aksi teror di mana kelompok teroris ini mengancam Jakarta dengan menempatkan 13 bom di berbagai tempat. Lalu kemudian kita akan menyaksikan bagaimana setiap orang yang terlibat di proses ini gitu ya, memberikan kontribusi untuk menyelamatkan kota Jakarta. Oke, I see. Ini kita bisa kebayang ya seberapa mencekamnya nanti ceritanya. Tapi ini yang juga menarik adalah ketika kita melihat headline di pemberitaan entertainment, ini akan menjadi film action terbesar tahun ini. Terbesar tuh maksudnya dari segi mananya nih kira-kira nih Mas Angga? Pertama mungkin bisa dilihat bahwa film ini secara skala, saya rasa tahun ini belum ada film dengan skala sebesar ini. Film Indonesia. Ya. Dengan skala sebesar yang kami lakukan di 13 Bom. Kami melakukan banyak sekali practical effect. Jadi seperti misalnya senjata-senjata yang kami pakai untuk gun battle, itu kami menggunakan senjata-senjata asli dengan blank bullets. Jadi semua percikan api dan peluru terpelontang itu nggak ada satupun yang CGI. Okay. Lalu kemudian explosionnya juga kita menggunakan explosion yang asli gitu. Skala ini mungkin tahun ini cuman kita nih yang ngerjain gitu. Dan juga secara karakter pemainnya banyak sekali. Dan mungkin nggak bisa dibilang ini film tanpa pemain utama karena semua pemain adalah pemain utama gitu. Ada dari sisi law enforcement, ada dari sisi kelompok teror, lalu ada dari sisi masyarakat biasanya yang kemudian mereka saling bertemu dalam konflik sepanjang film tersebut gitu. Luar biasa, apalagi nanti pasti banyak yang berekspektasi. Ini kan banyak ledakan-ledakannya real begitu ya. Kejar-kejaran mobilnya juga real, ini pasti seru banget. Tapi ini kemarin Mas Angga tuh 2 filmnya kalau nggak salah ada Ali Topan dan satu lagi 24 jam di Gaspar. Bersama Gaspar. Bersama Gaspar itu diputar di Busan International Film Festival beberapa waktu lalu. Nah, ini bisa diputar itu di sana, gimana ceritanya dan apa Mas Angga kesan yang didapatkan ketika diputar di sana? Oke, Busan mengundang untuk bisa world premiere 2 film kami di Busan. Tentunya ini jadi presiden yang sangat menarik karena film Indonesia bisa punya exposure di festival dunia, walaupun tiap tahun ada film Indonesia di Busan, cuman ini momen spesial buat V-Cinema sebagai sebuah perusahaan bahwa ada 2 film kami sekaligus di tahun yang sama di sebuah festival, salah satu festival terbesar di dunia, dan tentunya itu kebanggaan bagi kami dan mungkin motivasi untuk bisa memberikan yang terbaik terus-menerus. Kita akan berbincang lagi nanti pemirsa Showbiz dengan para cast dari film 13 Bom di Jakarta. Siapakah mereka? Anda kembali bersama kami di Showbiz dan masih membincangkan soal film 13 Bom di Jakarta. Ini bomnya memang benar-benar menggemparkan. Semoga film ini juga bisa menggemparkan nantinya sinema atau dunia perfilman Indonesia di tahun ini. Dan sekarang di samping saya sudah ada pemain-pemainnya. Ada Putri Ayudhya dan juga Ganindra Wibowo. Halo, apa kabar? Baik. Halo. Wah, ini luar biasa, semeringah banget nih kayaknya ya. Menyambut film dari 13 Bom di Jakarta. Mungkin saya mau ke Mbak Putri dulu. Mbak Putri, boleh diceritain dong di film ini berperan sebagai karakter yang bagaimana sih sebenarnya? Tokohku namanya Karin. Karin adalah seorang kepala divisi cyber di ICTA, Indonesian Counter-Terrorism Agency. Yes. Nah, kita masing-masing
punya ambisi sendiri, punya obsesi sendiri. Tapi memang Karin ini orang sangat berdedikasi sama pekerjaannya, cinta sama Indonesia gitu. Jadi ya memang seperti layaknya agent yang baik kalau menurut saya. Oke. But she's young. Ini yang muda dan yang baik begitu ya? Bisa Baik, dibilang begitu? baik tuh relatif ya. Kalau di film tuh baik tuh relatif nih. Tapi bahwa dia adalah satu orang yang perwakilan dari tim yang berusaha untuk meredam aksi terorisme. Ya, ini yang untuk meredamnya ya. Apakah Mas Ganindra Bimo ini juga satu tim dengan Mas Mbak Putri atau gimana? Ya, aku satu tim sama Putri tapi beda divisi. Jadi aku berperan sebagai Emil Riyadi. Aku adalah direktur kontra terorisme. Tapi urusannya lebih di lapangan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan sama tindakan dan kegiatan dan pengambilan keputusan yang ada di lapangan, itu job desk dan tanggung jawabnya ada di hierarkinya paling tinggi di aku. Oh, koordinator kepalanya gitu ya? Iya, kurang lebih kayak gitulah. Tapi kalau ngobrol soal gimana hubungan sama karakternya Putri, itu menarik sih. Ada layernya yang mesti kalian tonton nanti. Wah, ini jangan di-spill semua biar nanti pemirsa Showbiz bisa makin penasaran untuk nonton filmnya ya. Tapi gini, kalau berbicara soal film action, dibilang film action terbesar tahun ini, masing-masing tuh pernah sebelumnya main film action atau ini jadi yang pertama? aku pertama. Jadi yang pertama, apa kesannya nih Mbak? Capek. Itu jelas banget. Kardio dulu. Kardio gitu dan Serius? soalnya Kardio itu? Iya, karena memang nggak biasa. Ini adalah guru dan rekan saya yang selalu ngingetin Coachnya ya? kalau saya makan chips dia diem-diem aja, habis itu akan bilang, "Put, ini ada buah lebih baik loh." Gitu. Wow. Jadi karena aku memang pertama nggak biasa untuk action show dari awal tuh memang sama Mas Angga dan sama Visinema difasilitasi untuk kamu harus toning sih Put gitu, badannya harus kelihatan siap untuk pegang senjata, untuk siap beraksi gitu. Kan beda ya orang yang diem setiap hari di belakang laptop gitu, di belakang komputer atau di meja doang, sama yang memang turun ke lapangan gitu. Dan meskipun Emil turun ke lapangan tapi aku banyak di kantor, tapi kan namanya di kesatuan ya, pasti ada jejak tubuh yang harus believable gitu, bahwa kita mengalami serangkaian pelatihan. Jadi makanya aku mengalami itu. Harus latihan itu dan ada workshop lain yang kita dipersiapkan. Ini seru banget, bener-bener challenge-nya memang tadi kalau Itu bomnya sih menurut kita. That's the bomb. itu dia. That's the bomb. Dari awal kita udah banyak dikejutkan. Baca naskah terus ini gimana caranya nanti ya? Ini maksudnya mempertanyakan adegan-adegannya begitu? Iya, karena memang ternyata bilangnya sih action ya, Mas Angga ya. Action gak ada dramanya gitu. Mana drama semua. Tetap yang akan menarik adalah karena film ini meskipun menuntut lebih dari segi fisik, dari segi intelektual ya, karena unapologetic aja gitu, akan banyak istilah-istilah yang kita harus fasih mengucapkannya dan nggak biasa kami ucapkan sehari-hari gitu. Tapi juga di luar itu muatan emosinya juga besar dan kita bisa ngikutin storytellingnya dengan enak. Oh, it's karena new experience juga ya Mbak buat Mbak Completely Putri ya? new. Completely new. Nah ini gimana nih PT-nya Mbak Putri? Bukan coworkernya nih. Pokoknya kalau Putri lagi ngambil yang berbau-bau gula gitu, ada hubungannya sama gula, langsung gue Iya, terus aku mau ngambil pasti gini. gitu kan. Langsung nggak boleh? Putri, enggak bercanda. Kita support sama lain. Langsung diingetin sama Izin ya, Mas. coachnya ya. Kalau Mas Ganindra sendiri, ini menjadi film action pertama atau yang udah kesekian? Ini bukan film action pertama, tapi untuk rekam jejak rasa action yang seperti ini yang pertama kali. Wow. Jadi Kenapa tuh? yang bikin berbeda banget adalah di sini kan practical effect kan, jadi semua yang berhubungan sama call actionnya itu nggak ada yang artificial, nggak ada yang dibuat-buat. Contohnya paling simpel adalah ketika berhubungan sama senjata. Jadi biasanya kalau film action, ini saya nggak pukul rata semua film action ya. Biasanya film action yang terutama pernah aku jalanin itu pakai airsoft gun. Pakai airsoft gun itu, dan ketika kita ada adegan nembak gitu ya, Bidik gitu ya. nembak recoilnya tuh kita yang bikin kan, kayak Yang bergerak otot tangannya ya. yang gerak tuh otot tangan. Sesimpel itu aja. Kalau di film ini ya bener-bener bebannya berat. Senjata asli itu kan berat. Kita pakai senjata asli, kita pakai peluru hampa, peluru yang ada amunisinya tapi nggak ada proyektilnya.
dan ketika kita nembak ada recoilnya, jadi semua rasa yang kita sampein, yang kita deliver ke audiensnya itu nyata. Real. Nggak yang dibikin-bikin, nggak artificial, nanti pura-pura berat, bukan pura-pura, di acting-actingin seakan-akan itu berat, ini tuh nggak perlu, jadi emang udah berat gitu ya? Emang berat banget gitu. Iya. Ya mungkin itu salah satu faktor dari berbagai macam banyak instrumen yang bikin film ini jadi lebih menarik dibanding film action yang pernah aku jalanin sebelumnya. Menarik dan believable gitu ya tujuannya kan. Nah, tapi dari sekian banyak adegan, tadi kan kita ngobrol off the record 40-an hari ya proses syutingnya. 41 hari 41 shooting days. hari. Iya. Proses mana nih kira-kira yang dijalani masing-masing tuh yang paling berat? Misalnya ada adegan tertentu apa yang kayaknya ini kok susah banget kayaknya sampai berulang-ulang, ada nggak tuh Mbak Putri kira-kira? Menurutku tantangannya karena harus believable sebagai Karin, sebagai agent yang nggak baru gitu ya, nggak baru-baru banget lah gitu ceritanya. Meskipun juniornya Emil ya. Nah itu tetap harus benar-benar terpercaya bahwa kita sering melakukan itu, kita paham melakukan itu, sekaligus nggak boleh lepas nih secara dialog. Karena pesannya harus nyampe, feel-nya juga harus sampai, dan itu adegannya udah mulai masuk yang mendekati klimaks tuh. Jadi jadi cepet banget gitu. Pace-nya cepet banget gitu. Itu sulit ya karena harus akrab dengan senjata, bagaimana operate-nya dan dalam waktu yang cepat. Itu juga tantangan tersendiri. Nah kalau Mas Ganindra apa nih kira-kira yang jadi tantangan banget nih selama proses syuting? Saya suka banget sama film-film, kalau nonton film Hollywood kan rasanya kayak misalnya senjatanya habis pelurunya gitu kan, and then lepas magazinnya ganti baru. Itu kan kayak keren banget, kayak wow, I wanna have that scene in my life gitu, Dan itu kesampaian di film ini ya? Kesampaian, tapi ternyata berat. Jadi senjata gue tuh kan senjata yang emang dirakit khusus buat karakternya. Jadi ditambahin binocular sendiri apa segala macam, jadi lebih quote unquote sophisticated gitulah dibanding sama yang lain. Dan itu jadi lebih berat kan. Jadi ketika gini lepas magazinnya masukin lagi, itu kayak berapa kali take itu Mas Angga bilang, lu adalah aktor di sini karena buat adegan itu aja nggak bisa, aja kita ketawa-ketawa. Susah banget, lu katanya pensin itu, ya ternyata susah ya bro. Berat ya, tapi most likely berarti hampir sama nih problemnya adjustment sama senjata ya? Soal senjata, can I build on that, bahwa kalau Mas Bimo nih pakarnya senjata. Maksudnya kita latihan berapa kali pun gitu, kita tuh ngeliat gila Bimo langsung jadi banget gitu. Mas Bimo cepet banget jadinya, terus believable. Sama lah semua. Di tempatku ada aku dan Lutesia, kita tuh dapat satu workshop lagi, drifting. Nah jadi, yang seru nih malah di sini yang car chasing tuh perempuan-perempuan nih. Aku dan Lutesia juga jalan mobil. Terus kemudian ada yang menarik waktu itu, kan waktu kita latihan tempatnya kan luas ya. Jadi kita bisa drifting, bisa bikin donat gitu yang muter gitu, bisa keluarin asap bisa yang banyak gitu, bisa ini. explore. Yeah. Begitu udah syuting, ini perempatannya ya. Kok beda? Kita gimana ya? Ini nggak bisa dipinggirin dulu yang di sebelah sana biar kita agak luas gitu. Ternyata enggak apa-apa. Gini aja, pokoknya kita coba karena ini kan semua technical ya, dan udah ada yang siap, nanti pasti stand udah disiapin juga, yang ahli juga udah disiapin, pelatih kita juga pembalap nasional gitu, dengan timnya juga ready buat temenin kita, ada tim vehicle juga udah oke banget semuanya gitu. Jadi Tim safety-nya oke banget. Jadi kita dari awal kita langsung oke, jadi ini persoalannya adalah mental saya saja gitu. Jadi bisa gitu. Terus ya mau nggak mau harus siap beberapa kali ya kita ngelakuin itu gitu. Tapi ya sekali dua kali bisa tuh rasanya udah kayak I'm a king of the world aja gitu, kayak bisa nih gue gitu. Meskipun tentunya pasti aku diselamatkan editan ya. Pasti editan tuh keren banget gitu. Meskipun nanti disambung-sambung gitu siapa yang bawa, gue yang bawa. Tapi tetap aja ada yang nggak bisa digantiin orang lain gitu. Karena kameranya tuh bener-bener di sini atau di sini gitu. Jadi pasti kelihatan kitanya. Dilakukan langsung. Iya, dan nggak pakai green screen ya. That's the reason why menurutku Visinema berinvestasi di tempat yang tepat untuk ngasih kita pelatihan yang mumpuni. Kalau mau filmnya gede banget,
mau challenge-nya besar, menurutku persiapannya juga harus matang gitu. Iya harus 1:1 lah. Persiapannya, eksekusinya sama promosinya nanti. Wah, promosinya So supaya thanks buat teman-teman yang udah Makasih. Yeay, supaya makin banyak gitu ya nanti ya yang menyaksikan film ini. Tapi kita nanti akan bahas bagaimana harapan dan ekspektasi dari film ini. Selain pastinya mendapatkan penonton yang banyak, kita akan juga melihat ini karena saya terinspirasi ngelihat Mbak Putri yang pakai kain khas Indonesia. Oke, kita kembali lagi bahas nih film 13 Bom di Jakarta. Kalau dari Mbak Putri, kira-kira Yes. Mbak, apa sih ekspektasi untuk film 13 Bom yang digadang-gadang sebagai film action terbesar tahun ini, Mbak? Pastinya kita berharap penonton bisa menerima, bisa menikmati, bisa sadar bahwa Indonesia go to the next level, bahwa film Indonesia berani untuk eksplorasi lebih jauh. Dan banyak banget talenta kita yang keren-keren. Dan ini bukan hanya ngomongin soal aktor aja gitu. Dan di luar filmmaker yang kita udah kenal, tapi betapa banyak aspek yang menunjang film yang sebenarnya Indonesia punya sendiri gitu. Ya, ini saatnya Indonesia untuk unjuk gigi gitu ya. Yes. Kalau dari Mas Bimo apa nih kira-kira? setuju sama yang semua disebutin sama Putri, cuman nambahin lebih konkretnya adalah mungkin gini ya, semakin banyak harapannya adalah semakin banyak sineas-sineas yang mau mewujudkan atau mengkonversikan ide gilanya jadi sesuatu yang real, yang nyata. Karena kadang kita butuh orang-orang quote-unquote gila itu untuk bikin variasi genre di Indonesia semakin banyak, dan ketika berhasil itu jadi benchmark supaya investor juga percaya dan mau naruh uangnya di project-project supaya kita juga punya keberlangsungan industri filmnya makin besar lagi, naik level lagi. The business is growing up begitu ya kalau Yeah. misalnya. Growth-nya berasa, kalau nggak juga Yeah. kan percuma gitu bikin sesuatu yang nggak ada impact-nya, nggak ada. I see. Ini salah satu bentuk ikhtiar ya untuk bisa memajukan industri film. Tapi terakhir tadi Mas Angga juga dalam wawancara ini bilang bahwa ini tidak hanya bertujuan untuk profit. Profit Yeah, yes, yeah. tapi juga untuk meraup penonton juga iya, tapi juga diharapkannya bisa ke festival film internasional. Nah, kalau dari Mbak Putri sendiri bagaimana nih harapannya? Apakah berekspektasi juga untuk ke film internasional, ajang film internasional nanti? Setiap kali kita bikin film, kita berharap semakin luas penikmatnya, semakin luas penontonnya gitu. Dengan film sebesar ini, aku merasa bahwa penonton kita juga bisa punya privilege yang sama dengan penonton internasional justru. Kita selalu berpikir bahwa kita punya materi yang kemudian disamakan dengan kualitas internasional, sehingga masyarakat bisa nonton film kita. Aku merasa bahwa kali ini kita bawa yang kualitas internasionalnya di tanah air kita sendiri. Jadi ya orang Indonesia juga berhak nonton film-film yang punya kualitas internasional dan datang dari Negeri sendiri negeri ya? sendiri. Yep. Oh, keren. Kalau Mas Bimo gimana? Ya jelas pengen banget ya banyak film Indonesia yang proyeknya bisa sukses bukan hanya di dalam negeri tapi juga di kancah internasional, bahkan bisa bukan hanya berkompetisi di ajang festival tapi juga jadi sesuatu di ajang festival itu. Supaya apa? Supaya bisa mematahkan stereotip bahwa film Indonesia di situ-situ aja. Film Indonesia nggak bisa maju. Nggak, kita harus patahin stereotip itu, kita harus buang antipati itu, dan bahkan kita support film Indonesia supaya jadi tuan rumah dulu di negeri sendiri, and then kita bisa bawa, bukan hanya kita berkancah di Hollywood, tapi kalau bisa kita bawa Hollywood ke sini. Wow, Gue sih luar pengen banget itu, biasa. karena kita udah nyampe sebenarnya di sana. Iya. Kita udah bisa. Dengan kualitas yang kita punya, kita udah bisa ya. Tepuk tangan dong boleh teman-teman. Di sini jawabannya keren banget. Pemirsa Showbiz juga boleh tepuk tangan. Semoga ini harapannya bisa terrealisasi bukan hanya untuk film 13 Bom di Jakarta, tapi juga bisa nantinya menderek lagi Seluruh film sineas muda Indonesia. Indonesia ya untuk bisa tampil di ajang internasional dan memberikan suguhan yang terbaik untuk pemirsa Indonesia. So thank you untuk Mbak Sama-sama. Putri Ayudhya. Thank you. juga Mas Thank you. Gerindra Bimo atas bincang-bincangnya. Kita doakan semoga 13 Bom di Jakarta nggak cuma menggemparkan Jakarta tapi juga seluruh Indonesia, bahkan seantero dunia ya. Amin. Amin. Begitu ya. Dan informasi tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Showbiz kali ini. Tapi jangan lupa untuk saksikan Showbiz minggu depan di jam yang sama. Dan jangan lupa untuk nanti malam saksikan Q&A episode Nunung Kena Tanggung. Sampai jumpa. Thank you Mbak Putri. Thank you Mas Bimo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.